Biasa, bila perlu kita menunduk di depan orang tuh harus menunduk. Swastiastu. Biarkan orang begini. Karena apa? Karena dia mengangkat dadanya. Sebenarnya apa? Untuk melapangkan dadanya menerima orang lain. Sedangkan kita menunduk itu, kita adalah masuk ke dalam sang jiwa itu sendiri. Apa artinya kita mabayo? Itu ada artinya mabayo. Kalau besok juga bejat. Iya, perbuatan. Iya, makanya apa ya? Jauhi larangannya. Sesungguhnya kita boleh meluasa tadi. Tetapi tidak boleh kita itu percaya 100%. Gitu. Ya, karena selalu hasil daripada meluasang itu selalu adalah orang-orang yang terdekat. Barang siapa yang memfitnah dia itu adalah liak sesungguhnya. Kan begitu. Jero lanjut ke mantan pertanyaan Didiang, kita sebagai manusia tentunya membawa karma masing-masing dengan dan terutama niki untuk karma yang buruk yang membuat tingkah laku manusia menjadi kurang baik dengan jero. Tapi kawenten cara-cara dari segi spiritual untuk menghilangkan karma-karma buruk niki dengan dan selain dengan cara membayuh. Ya, jadi begini. Semua manusia yang lahir ke dunia ini itu berdasarkan atas karma. Ya. Mau karmanya baik, mau karmanya buruk, ya sudah. Terus bagaimana caranya selain membayuh misalnya untuk menebus karma? Ya memang kita lahir ke dunia ini adalah tugasnya untuk memperbaiki atau menebus karma. Caranya apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jalankan perintah agama itu. Kalau memang agama Hindu mengatakan bahwa jam 6 sore kita harus trisandya, ya trisandya. Kalau jam 6 pagi harus trisandya, ya trisandya sembahyang. Itu perintahnya. Larangannya banyak. Kalau memang kita nggak boleh memfitnah, jangan memfitnah. Kan begitu. Kalau memang kita disuruh mesegah di dalam agama Hindu, ya harus mesegah. Jalankan saja perintahnya dan jauhi larangannya. Semua itu akan berakhir karma itu. Jadi simpel sebenarnya. Tetapi kalau kita bicarakan masalah karma itu macam-macam. Iya kan? Oh ini karena dulu orang tuanya nyuri makanya sekarang tangannya begini katanya. Nah itu bikin orang tersinggung. Padahal ini nggak ada hubungannya. Yang nyuri bapaknya kok anaknya kena. Kan begitu. Jangan kita selalu menghubungkan karma itu dengan kejadian apa yang kita alami sekarang. Jangan sekali-kali hubungkan. Artinya yang terjadi sekarang adalah buah karma dari kita. Bagaimana cara menebusnya? Nah itulah kita harus tekun. Harus apa? Bisa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Tuh, kalau bisa menjauhi larangannya, karma itu apa ya? Karma itu kan hasil daripada perbuatan. Jauhin larangannya. Memfitnah enggak boleh, jangan fitnah. Terus kita sombong enggak boleh, jangan sombong. Biasa aja. Walaupun kita jadi manusia sudah berspiritual, misalnya, kita boleh sombong. Harus biasa. Bila perlu kita menunduk di depan orang tuh harus menunduk. Swastiastu. Biarkan orang begini. Karena apa? Karena dia mengangkat dadanya. Sebenarnya apa? Untuk melapangkan dadanya menerima orang lain. Sedangkan kita menunduk itu, kita adalah masuk ke dalam sang jiwa itu sendiri. Jadi carilah Tuhan itu ke dalam. Jangan cari keluar. Itu caranya menghindari karma buruk. Itu selain membayuh dan lain sebagainya, lakukan perintah. Apa artinya kita membayuh? Itu ada artinya membayuh. Kalau besok juga bejat. Iya, perbuatan. Iya, makanya apa ya? Jauhi larangannya. Jalankan perintahnya. Kan gitu agama tujuannya. Jadi orang yang beragama adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sangat simpel sekali. Tuh. Ya, pertanyaan berikutnya, dia akan menemukan kasus seperti ini. Ada dua buah keluarga
keluarga A dan keluarga B. Keluarga A ini sering menjudge keluarga B ini bisa kalau di Bali ngeliak perbuat yang tidak baik gitu. Kemudian sedangkan si keluarga B ini sakit-sakitan juga, sering ke walian nyari obat gitu. Mana mungkinkah si keluarga B ini bisa menyakiti si keluarga A sedangkan dia itu ikut kena sakit? Apakah ini merupakan sistem adu domba atau gimana? Soalnya ketika si keluarga A ini nyari lunasang gitu, selalu kelihatan ciri-cirinya keluarga B ini. Nah, apakah ada di ilmu-ilmu mungkin di Bali yang bisa meniru seorang? Begini, jadi ini kan terkait meluasan sebenarnya. Jadi kalau di mana-mana pun, ya maaf juga Balian yang meluasang ini. Sesungguhnya kita boleh meluasang tadi. Tetapi tidak boleh kita itu percaya 100%. Ya, karena selalu hasil daripada meluasang itu selalu adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Maka kenapa orang itu bisa sampai tidak bagus berkeluarga, meipah sing luwung, menyamo sing luwung. Dulu dia bersaudara nih. Makan gak makan, setelah dia nikah itu mamanya percaya sama meluasan ini, ya jadi begini. Itu karena apa? Karena rawas Balian. Nah, begitu dibilang dibilang ipah, di bawah sipah. Berarti ipahnya yang nyakiti, sedangkan ipahnya juga sakit. Terus ipahnya siapa yang nyakiti? Jangan-jangan dia. Kan begitu. Jadi menurut dia, kalau di Taksuruda tidak ada pembelajaran seperti itu. Tidak ada pembelajaran menerka. Tidak ada. Selalu pelajarannya harus pasti. Apa sakitnya? Kalau A sakitnya, A obati selesai. Tidak ada penyebabnya adalah orang ini, orang itu. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu jadi fitnah. Ini si B dibilang ngeliak, bisa aja si A. Karena ngeliak itu kan sifatnya sad atatai. Salah satunya dari sad atatai itu adalah apa? Memfitnah. Barang siapa yang memfitnah dia itu adalah liak sesungguhnya. Kan begitu. Liak sesungguhnya itu orang memfitnah. Karena orang liak itu menggelar namanya ajaran sad atatai, yaitu memfitnah. Kan begitu salah satunya. Terus berbohong dan lain sebagainya. Jadi jangan menjudge orang bisa ngeliat, karena lihat itu susah dibuktikan. Undang-undangnya juga tidak ada itu. Susah dibuktikan. Dan kita itu ya mudah-mudahan sekarang sih jarang. Kalau tiang lihat, jarang orang sakit itu dikenain orang, itu jarang. Ya, artinya jarang terjadi. Sekarang orang sakit itu paling itu dari dirinya sendiri. Dari pikirannya, Mas. Dari pikirannya sendiri. Itu. Ya mungkin tetangganya bisa beli sepeda motor baru. Terus dia berpikir ini dari mana dapat uang, akhirnya dia stres, sakit kan gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit lihat, karena itu memang kita tidak bisa buktikan. Tidak bisa buktikan. Kalau memang jadi orang penyembuh atau pengusada misalnya berani memvonis bahwa si A itu kena leak, harus bisa mengatakan leak siapa. Namanya siapa. Terus obatnya apa, harus sembuh. Sama seperti kita ke dokter, kalau di diagnosa kita itu ini panas dingin gitu. Jadi obatnya itu udah pasti diganti antibiotik, terus paracetamol. Ya udah itu dikasih penenang, kasih sembuh. Nah kita juga begitu sebagai pengusaha. Oh ini amah leak gitu misal. Ya, coba kasih obat biar sembuh. Jangan terus-terusan sakit. Kan kita udah putuskan diagnosa itu. Kita udah memutuskan diagnosa bahwa si A amah leak, berarti kita tahu obatnya, tahu jalan keluarnya. Nah sekarang beda. Ngomongnya dulu yang keluar amah leak, tetapi sesungguhnya dia sendiri tidak tahu lihat itu apa gitu. Nah ini permasalahannya susah. Nah nikah yang terjadi di masyarakat.